Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pertemuan saat ini kita akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi materi yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis materi yaitu mengenai unsur beserta lambang-lambang unsur. Sebelum kita lanjutkan mengenai jenis materi berikutnya, baiklah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Berikutnya kita lihat slide berikutnya mengenai bagan klasifikasi materi. Kita lihat pada bagan klasifikasi materi, di mana materi secara garis besar terbagi dua, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal juga terbagi dua, ada unsur dan senyawa. Campuran terbagi pula dua, ada heterogen dan homogen. Pertama dulu kita jelaskan pengertian materi. Materi disebut juga dengan zat, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Wujud materi di alam terbagi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu contohnya seperti beberapa jenis logam, antara lain besi, emas, seng, batu, dan lain-lain. Yang kedua, zat cair, contohnya air, minyak goreng, dan bensin. Yang ketiga, zat gas, contohnya udara, asap, dan uap air. Dari ketiga jenis wujud zat, padat, cair, dan gas, kita bisa lihat perbedaan sifat dari masing-masing zat padat, zat cair, dan gas. Di mana yang pertama, sifat zat dari segi bentuk dan volume. Misalnya, zat padat yang pertama, bentuk dan volume selalu tetap. Contohnya batu kalau dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya berbeda, bentuknya akan tetap, volumenya juga tetap. Sedangkan zat cair, bentuk dimasukkan sesuai wadah. Jadi bentuk selalu berubah sesuai wadah, tetapi volumenya selalu tetap. Sedangkan gas, bentuk dan volume selalu berubah. Apa yang menyebabkan bentuk dan volume zat padat, cair, dan gas ini berbeda? Yang pertama, zat padat, bentuk dan volume tetap. Ini disebabkan karena jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Sedangkan kalau zat cair, jarak antar partikel zat cair agak renggang. Sedangkan gas, jarak antar partikel gasnya sangat renggang. Kemudian, zat padat, karena jarak partikelnya sangat rapat, karena dia memiliki gaya tarik partikel yang sangat kuat, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua, kalau zat cair, itu gaya tarik partikelnya agak lemah, tetapi dia masih ada ikatan antar partikel. Sedangkan kalau gas, partikel gas itu sangat bergerak bebas sekali. Ini disebabkan karena hampir tidak ada gaya tarik antar partikel dari zat gas. Pada slide ini bisa kita lihat gambar kalau susunan partikel zat padat itu sangat teratur, kemudian sangat rapat.
Dibandingkan dengan zat cair, itu susunan partikelnya masih teratur, tapi agak lebih renggang. Sedangkan kalau gas, kita lihat di sini, bahwa susunan partikelnya sangat renggang sekali dan tidak teratur. Itulah yang menyebabkan perbedaan dari masing-masing sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau kita lihat tadi bahwa antar partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas itu memiliki gaya tarik partikel, di mana ada dua jenis gaya tarik partikel zat. Yang pertama adalah gaya adhesi. Apa itu gaya adhesi? Yaitu gaya tarik partikel zat yang tidak sejenis. Ini bisa kita lihat contohnya ketika air dalam gelas. Setelah air kita tuangkan keluar sehabis-habisnya, masih ada air yang menempel di dinding gelas. Ini disebabkan karena apa? Gaya adhesi air dengan gelas itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik partikel air dengan air. Yang kedua adalah gaya kohesi. Apa itu gaya kohesi? Gaya tarik partikel yang sejenis. Contohnya, kenapa itu air di atas daun talas itu seperti tidak bisa menempel, ya. Ada pembatas. Kenapa demikian? Karena kohesi air dengan air jauh lebih besar dibandingkan dengan adhesi air dengan daun talas. Selain daripada partikel zat memiliki jenis gaya tarik, dia juga memiliki sifat kapilaritas. Apa itu sifat kapilaritas? Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kenapa itu air bisa naik ke daun untuk proses fotosintesis. Ini karena ada gaya kapilaritas air melalui pembuluh-pembuluh dari akar naik ke batang, kemudian ke daun. Contoh lain kenapa ini bisa tisu mengeringkan kulit kita atau tangan kita yang basah. Ini juga peristiwa kapilaritas. Apa itu peristiwa kapilaritas? Yaitu peristiwa naiknya zat cair melalui celah-celah yang sempit atau pembuluh kapiler yang sangat kecil. Nah, contohnya seperti tadi. Manfaatnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada tumbuhan bisa mengalirkan air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun untuk fotosintesis. Selain itu juga bisa sebagai alat pengering atau pengepel dalam rumah tangga. Baiklah, sekarang kita jelaskan tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Untuk membedakan tiga jenis materi tersebut, kita berikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, ayah memilih biji besi dalam pasir. Yang kedua, ibu membuat larutan gula. Yang ketiga, campuran air dan gula membentuk larutan gula. Nah, dari tiga contoh itu bisa kita analisa mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Untuk unsur, itu adalah contohnya biji besi, tergolong unsur. Kemudian yang kedua, ibu melarutkan gula dalam air. Gula termasuk senyawa, air juga termasuk senyawa.
Nanti kita akan lihat perbedaan apa lambang daripada senyawa gula dan senyawa air. Yang ketiga, campuran air dan gula membentuk larutan gula. Di sini campuran air dengan gula akan membentuk larutan gula. Gula dengan air bercampur termasuk ke dalam jenis campuran yang disebut campuran homogen atau larutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur, di mana pengertiannya unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Misalnya, unsur itu adalah oksigen, besi, aluminium, tembaga yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut mengenai lambang unsur. Setiap unsur memiliki lambang yang berbeda-beda. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka dia diberi lambang. Penulisan lambang unsur berdasarkan sistem lambang unsur John Jacob Berzelius dari Swedia dengan aturan sebagai berikut. Lambang unsur dipakai huruf pertama, huruf kapital dari bahasa Latinnya. Syarat yang pertama, lambang unsur menggunakan satu huruf awal huruf kapital dari bahasa Latinnya. Misalnya oksigen, lambangnya O. Hidrogen H, nitrogen N, karbon C, boron B, fluor F, sulfur S, fosforus P, dan yang lain. Unsur yang memiliki huruf awal yang sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama Latin unsur tersebut, yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, natrium, lambangnya Na, N-nya besar, A kecil. Kalsium, Ca, litium, Li, magnesium, Mg, aluminium, Al, ferum, Fe, zinkum, Zn, kuprum, Cu, helium, He, dan lain-lain. Kita lanjut mengenai penggolongan unsur. Unsur digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama unsur logam, di mana Ananda sudah Ibu minta kemarin tugas 4. Ciri-ciri dari unsur logam itu yang pertama, penghantar panas dan listrik yang baik, mudah ditempa, mudah mengalami oksidasi membentuk oksida logam, dapat membentuk ion positif atau bersifat elektropositif. Nah, dari tabel unsur logam dan lambangnya bisa kita lihat. Dalam tabel ada nama Latin, nama Indonesia beserta lambang. Cara membacanya, misalnya 1 aluminium. Nama Indonesianya aluminium, lambang Al. Yang kedua aurum. Nama Indonesianya kita kenal dengan emas, lambang Au. Yang ketiga argentum. Istilah kita perak, lambang Ag. Terus kalsium,
Nama Indonesia kalsium, lambang Ca. Terus kuprum, nah istilah kita tembaga, lambang Cu. Kemudian ferum, yaitu besi, lambang Fe. Natrium, nama Indonesianya tetap natrium, lambang Na. Terus plumbum, nama Indonesianya timbal, lambang Pb. Terus lagi stannum, nama Indonesia timah, lambang Sn. Yang kedua, ciri-ciri unsur non-logam. Ciri-ciri unsur non-logam bersifat isolator. Apa arti isolator? Tidak bisa mengantarkan panas dan listrik. Yang kedua, getas dan tidak mudah ditempa atau istilahnya rapuh. Bisa kita lihat contohnya karbon, kayu kalau sudah dibakar dia disebut arang, mudah patah, rapuh. Itu contoh dari unsur non-logam, termasuk karbon. Pada umumnya mudah mengalami reaksi reduksi atau tidak bisa mengalami perkaratan. Beda dengan unsur logam mengalami reaksi oksidasi, mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga mudah mengalami perkaratan. Terus dapat membentuk ion negatif atau elektronegatif. Tiga jenis unsur semilogam atau metaloid. Apa itu metaloid? Yaitu unsur yang bersifat antara logam dengan non-logam. Contohnya silikon atau Si, germanium Ge, boron B, arsen As, telium Te, polonium Po, dan strontium Sb. Apa ciri-ciri semilogam itu? Yang pertama, bersifat semikonduktor, artinya tidak bisa mengantarkan panas. Yang kedua, bersifat amfoter atau bereaksi dengan asam dan basa. Terus dapat membentuk ion positif dan ion negatif. Kita masuk lagi jenis materi berikutnya, yaitu senyawa. Apa contoh senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Adalah air yang kita gunakan untuk minum, mandi, dan lain-lainnya. Terus lagi apa yang kita hirup waktu bernafas? Adalah oksigen. Dia terdiri dari dua unsur oksigen, dua unsur yang sama. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa senyawa itu adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana secara kimia. Dia gabungan dari dua atau lebih unsur yang sama atau berlainan. Kita masuk lagi jenis molekul, di mana ada dua molekul unsur, yaitu molekul yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur yang sejenis. Contohnya O2 terdiri dari dua unsur oksigen. P5 terdiri dari 5 unsur fosfor. H2 terdiri dari 2 unsur hidrogen, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah molekul senyawa, yaitu gabungan dua atau lebih unsur yang berlainan jenis. Misalnya, air itu terdiri dari H2O. Lambangnya H2O terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Yang kedua, garam dapur. Itu senyawanya adalah NaCl.
gabungan dari unsur natrium dan klor. Yang ketiga, asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH merupakan gabungan antara unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menentukan angka indeks atau angka yang berada di belakang unsur, contohnya H2O, itu angka 2 di belakang H, itu menurut aturan yang disebut dengan hukum Proust. Apa bunyi hukum Proust? Menurut Joseph Proust, perbandingan unsur pembentuk senyawa itu selalu tetap. Misalnya air, lambangnya H2O, selalu disusun oleh 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Dan contoh lain adalah O2. O2 oksigen yang kita hirup selalu 2 unsur oksigen. Tapi kalau sudah bertambah 1 lagi menjadi O3, bukan oksigen lagi namanya, tapi adalah ozon. Nah, senyawa sifatnya jumlah unsur selalu tetap. Perbandingan massa unsur pembentuknya selalu tetap. Itu menurut hukum Proust. Kita lanjut lagi, setelah senyawa ada jenis materi yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa atau zat yang mana masing-masing komponen masih mempertahankan sifat zat asalnya. Terbagi atas 2, yaitu 1 campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama, membentuk 2 fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas antara fasa-fasa penyusunnya. Contoh campuran heterogen adalah tepung dengan air. Kita lihat tepung dengan air itu akan memisah. Ya, tepung akan mengendap dan terpisah dengan air. Kemudian contoh lagi adalah minyak dengan air, kapur dengan pasir. Itu masih bisa kita bedakan mana fase penyusunnya. Yang kedua adalah campuran homogen, disebut juga dengan larutan. Apa itu campuran homogen atau larutan? Adalah campuran yang serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Kita tidak bisa membedakan lagi mana fasa yang pelarut, mana fasa yang terlarut. Contohnya ketika kita membuat dicampur gula dengan air atau garam dengan air, itu kita akan lihat gula itu hilang, larut di dalam air. Ini disebut dengan larutan. Terus lagi teh celup dalam air. Gimana ciri-cirinya campuran homogen atau larutan ini? Itu fase terlarut itu akan masuk ke molekul fase pelarut. Tidak bisa kita pisahkan lagi, tidak bisa kita bedakan lagi mana yang terlarut, zat terlarut dan pelarutnya. Nah, ini disebut dengan campuran homogen atau larutan. Kita lanjutkan, kalau jenis campuran homogen disebut larutan. Sedangkan campuran heterogen itu terbagi pula atas koloid dan suspensi. Koloid itu campurannya yang bersifat antara homogen dengan heterogen. Misalnya susu, cat, asap, kabut.
Partikelnya agak lebih kasar dari larutan. Kemudian yang ketiga suspensi, yaitu campuran yang bersifat heterogen. Partikelnya sangat ukurannya kasar, misalnya campuran air kopi, air tepung, itu termasuk ke dalam suspensi. Kita lihat tabel perbedaan unsur senyawa dan campuran. Unsur termasuk zat tunggal. Senyawa juga zat tunggal, campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Campuran dapat diuraikan dengan fisika. Terus unsur terdiri atas satu jenis atom yang sejenis. Kalau senyawa bisa tersusun atau dua jenis unsur yang bisa sama atau tidak sejenis. Campuran tersusun atas dua atau lebih. Bisa zat, bisa senyawa atau molekul. Perbedaan berikutnya, kalau senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Contohnya tadi, O2 namanya oksigen, tapi kalau udah bertambah O-nya satu lagi menjadi O3, namanya menjadi ozon dan fungsinya berbeda. Sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Yang namanya air gula satu gelas, walaupun gula dan airnya jumlahnya berbeda, dengan air gula dalam satu bakul, itu jumlah gula berbeda dengan air, tapi nama tetap sama. Artinya perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Itulah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kita lanjut lagi asam, basa, dan garam. Apa itu asam? Yaitu senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH atau disebut juga derajat keasamannya kecil dari 7. Atau asam adalah suatu zat yang dapat melepaskan ion H+ ke dalam air. Sifat-sifat asam, yang pertama rasanya asam, dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion hidrogen dan sisa asam, bereaksi hebat dengan logam, membuat logam berkorosif atau berkarat. Yang kelima, dapat merubah lakmus biru menjadi merah, merupakan phenolftalen menjadi tak berwarna. Itu ciri-ciri dari asam. Kita lihat pada slide ini contoh senyawa asam. Contoh senyawa asam, ciri-cirinya asam itu ada H di depannya. Misalnya HF, asam fluorida. Istilahnya H itu hidrogen. Hidrogen H, asam fluorida atau hidrogen fluorida. Yang kedua HCl, itu asam klorida. Jadi bacaannya asam klorida. Jadi ciri-ciri asam itu ada H di depan. Ada tersusun unsur H. Ya. Contoh lagi adalah HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HCN, asam sianida, H2S, asam sulfida, dan banyak lagi contoh yang lain. Yang dapat kita simpulkan kalau senyawa asam itu ciri-cirinya terbentuk oleh ion H, unsur hidrogen di awalnya.
Penggunaan asam. Yang pertama, asam bisa berfungsi sebagai elektrolit di dalam baterai basah. Misalnya asam sulfat pada air aki mobil. Yang kedua, asam lambung atau HCl. Berfungsi yang dihasilkan oleh lambung kita membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan dan memecah protein dan polisakarida. Mengubah proenzim pepsinogen menjadi pepsin. Terus, kegunaan asam sebagai katalis. Misalnya asam sulfat banyak digunakan dalam proses alkilasi pada pembuatan bensin. Terus asam nitrat dalam pembuatan pupuk dan bahan peledak. Kemudian asam fosfat dalam pembuatan cat anti karat dan pembuatan pupuk. Lanjut lagi mengenai senyawa basa. Basa adalah senyawa yang terbentuk oleh unsur logam dengan gugus hidroksida atau OH negatif. Atau bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Sifat-sifat basa yang pertama rasa pahit dan getir, berbusa dan licin, merubah lakmus merah menjadi biru, dan merubah phenylephthalate menjadi merah muda. Di kulit menimbulkan rasa gatal dan panas. Contohnya ketika kita menggunakan sabun deterjen. Nah, itu deterjen itu salah satu dibentuk oleh senyawa basa. Kemudian sifat basa, larutan basa dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami proses ionisasi. Contoh senyawa basa dan penamaannya. 1. Logam Mg magnesium. Bersenyawa dengan hidroksida menghasilkan magnesium hidroksida dengan lambang MgOH 2 kali. Yang kedua, logam Na bereaksi dengan OH gugus OH menghasilkan senyawa basa natrium hidroksida dengan lambang senyawanya NaOH. Yang ketiga, KOH, kalium hidroksida, disusun oleh logam kalium dan gugus OH-. Terus contoh lagi yang keempat, logam aluminium atau Al dengan bereaksi dengan gugus OH negatif menghasilkan senyawa basa aluminium hidroksida memiliki lambang senyawa AlOH 3 kali. Berapa contoh kegunaan senyawa basa? 1. Kalsium hidroksida atau istilahnya dengan zat kapur, lambang senyawa CaOH 2 kali, itu digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua, amonium atau NH3 sebagai bahan pembersih kaca. Yang ketiga, kaporit atau kapur klor dapat digunakan sebagai bahan pemutih. Yang keempat, natrium hidroksida atau NaOH sebagai bahan pembersih karena mampu melarutkan lemak dan minyak. Jadi sifat basa ini adalah sebagai pembersih dan bisa digunakan juga dalam pembuatan obat-obatan dan pupuk.
Berikutnya adalah senyawa garam. Pengertiannya, garam adalah senyawa yang bersifat elektrolit yang dibentuk dari sisa basa atau logam yang bermuatan positif dengan sisa asam yang bermuatan negatif. Di mana senyawa garam memiliki sifat yang pertama, rasanya asin. Dalam keadaan larutan, senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi menjadi, contohnya garam dapur, NaCl menjadi Na+ tambah sisa asam Cl-. Umumnya garam bersifat netral. Adapun reaksi pembentukan garam berasal dari asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Contohnya, reaksi pembentukan garam disebut juga reaksi penetralan. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Contoh berikutnya, H2SO4 ditambah BaOH2 kali menghasilkan BaSO4 tambah H2O. Contoh beberapa garam yang dikenal. Pertama, garam dapur yang kita gunakan untuk makanan disebut dengan natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Kegunaan penambah rasa makanan. Nama dagangnya garam dapur. Yang kedua, natrium fosfat dengan rumus kimia NaPO. Nama dagang TSP digunakan pembuatan deterjen. Yang ketiga, kalium nitrat dengan rumus kimia KNO3. Nama dagangnya saltpeter dan kegunaan pembuatan pupuk. Kita lanjut lagi indikator asam basa. Ketika dua jenis larutan yang kita tampak sama, untuk membedakan dua jenis larutan itu bersifat asam dan basa, maka dapat kita gunakan indikator untuk membedakannya. Apakah indikator asam basa? Yaitu zat yang warnanya dapat berubah saat bereaksi dengan senyawa asam dan basa. Jenis indikator terbagi dua, yaitu satu indikator alami. Contohnya di sini ada bunga kembang sepatu, bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan pacar. Lihat tabel berikut, di mana indikator alami tadi ada 4. Jika dimasukkan ke dalam asam dan basa bisa berubah warna. Misalnya bunga kembang sepatu, dalam asam dia berwarna merah, dalam basa berwarna kuning. Yang kedua, bunga pacar air, dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna kuning. Kunyit dalam asam berwarna kuning dan dalam basa berwarna merah. Bunga Nusa Indah dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna kuning. Kita lanjut lagi dengan indikator buatan. Indikator buatan umumnya yang digunakan adalah pertama, kertas lakmus. Itu sejenis kertas berasal dari jenis lumut kerak atau Rosella tinctoria yang bisa berubah warna menjadi merah bila keasamannya tinggi dan berwarna biru dalam larutan basa.
Lakmus terbagi dua warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Tabel perubahan warna lakmus di dalam senyawa asam dan basa. Di mana lakmus merah jika kita celupkan ke dalam larutan asam, maka warna tetap merah. Dan jika kita masukkan lakmus merah dalam basa, berubah menjadi warna biru. Sedangkan lakmus biru dalam asam, dia menjadi warna merah. Dan jika lakmus biru dalam basa, tetap biru. Di sini dapat kita simpulkan kalau lakmus merah, kalau sifat asam bisa memerahkan kertas lakmus, dan dalam sifat basa bisa membirukan kertas lakmus. Selanjutnya indikator buatan, di mana contoh indikator buatan yaitu phenylaphthalein. Dalam asam tetap, dalam basa menjadi merah. Metil merah dalam asam berwarna merah dan dalam basa berwarna kuning. Kita lanjut derajat keasaman. Dilambangkan dengan pH, menyatakan tingkat keasaman yaitu konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam pelarut air, di mana nilai pH berkisar dari 0 sampai 14. Jika pH kecil dari 7, itu menunjukkan sifat asam. Kalau pH sama dengan 7, menunjukkan netral. Dan jika pH besar dari 7, menunjukkan larutan basa. Lanjut ke derajat kebasaan atau pOH, menyatakan jumlah ion OH-. Makin basa suatu larutan, maka makin banyak ion OH- dalam air. Pemisahan campuran, di mana campuran gabungan dari beberapa zat yang terbentuk secara fisika dan bisa juga dipisahkan dengan cara fisika. Artinya pemisahan campuran fisika ini menggunakan tenaga manusia. Yang pertama jenisnya adalah filtrasi atau penyaringan. Contohnya ketika kita menyaring air teh serbuk, maka kita menggunakan namanya penyaringan. Dasar pemisahan campuran filtrasi ini berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Komponen penyusun bisa padat dengan cair. Contohnya memisahkan pasir dengan air. Contoh lagi tepung dengan pasir. Hasil penyaringan disebut filtrat dan sisa penyaringan disebut residu atau ampas. Gambar proses filtrasi di samping, mana kita menggunakan namanya alat penyaringan. Yang tertahan di penyaringan tadi disebut residu, yang lolos dari penyaringan disebut filtrat. Pemisahan campuran yang kedua disebut distilasi.
atau penyulingan. Adapun campuran yang dapat dipisahkan dengan distilasi atau penyulingan ini, komponen penyusunnya adalah zat cair dengan zat cair. Apa dasar pemisahannya? Yaitu dengan proses pemanasan dan penguapan. Zat yang dihasilkan dari destilasi disebut destilat. Itu salah satu contoh destilasi terbesar, yaitu pemisahan alkohol dengan air dan proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi minyak bumi, seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, dan lain-lain. Gambar proses destilasi di samping, di mana pada labu pemanasan ditambahkan masukkan termometer bertujuan untuk melihat berapa suhu pemanasan ketika terjadi penguapan saat destilasi. Nah, maka yang lolos dari proses pengembunan adalah tentu zat cair yang memiliki titik didih yang rendah. Jadi destilasi ini berdasarkan perbedaan titik didih. Yang keempat, pemisahan campuran disebut dengan evaporasi atau penguapan adalah perbedaan kemampuan menguap dari zat-zat dalam larutan, di mana ini melalui proses pemanasan, ya, kemudian penguapan yang dipengaruhi oleh luas permukaan wadah. Contohnya yaitu membuat garam oleh petani garam dengan cara membendung air laut, kemudian dipanaskan dengan cahaya matahari, terus terjadi penguapan air laut dan terjadilah kristal garam. Itu yang keempat, evaporasi atau penguapan. Yang kelima adalah sublimasi. Apa itu sublimasi? Merupakan pemisahan campuran dua jenis zat padat dengan cara pemanasan dan penguapan berdasarkan pada perbedaan titik didih. Jadi dasar pemisahan dari sublimasi adalah perbedaan titik didih dari dua jenis zat padat yang bercampur tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Contohnya pemisahan iodin dari campuran iodin dan pasir. Kemudian memisahkan kapur barus dari kotorannya. Kita lihat sama-sama, ini proses sublimasi, di mana pada gambar di samping bisa kita amati terjadi dulu proses pemanasan campuran dari dua jenis zat padat yang bercampur, kemudian dipanaskan sampai titik didih. Perbedaan ya berdasar titik didih, kemudian zat murni akan menguap dan ya tinggal kristal-kristal kotoran di dasar bejana. Inilah yang disebut dengan proses sublimasi. Keenam adalah kromatografi. Apa itu kromatografi? Pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Nah, ini biasanya terjadi pada campuran zat berwarna. Pada campuran zat berwarna itu dipisahkan dua fase, yaitu fase stasioner atau fase diam dan fase bergerak. Misalnya pemisahan zat warna pada tinta. Kemudian penerapan kromatografi antara lain juga untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat yang kompleks dari zat warna, minuman beralkohol, dan pestisida.
Bisa kita lihat gambar proses kromatografi sebagai berikut. Kita amati bahwa saat campuran zat berwarna itu dimasukkan fase kromatografi, misalnya kertas kromatografi, maka zat dalam campuran akan bergerak pada fase stasioner atau kertas kromatografi dan terpisah dengan air pada campuran tinta. Yang keenam adalah sentrifugasi. Digunakan secara luas untuk memisahkan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel darah yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas. Artinya, sentrifugasi ini prinsip dasar kerjanya berdasarkan kepada kecepatan alat sentrifugasi untuk memisahkan antara sel darah dengan plasma darah. Lihat gambar proses sentrifugasi pada gambar di samping, di mana alat itu berputar dengan kecepatan tinggi. Nanti dengan putaran yang kuat itu campuran sel darah dengan plasma darah tadi akan memisah. Yang sel darah akan menggumpal di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darahnya akan naik ke atas seperti air. Kita lanjut lagi dengan massa jenis. Setiap zat itu jika dimasukkan ke dalam air atau zat cair, maka keadaannya ada yang terapung, melayang, dan tenggelam. Hal ini disebabkan karena tiap zat itu memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis atau lambangnya Rho yaitu perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Persamaan massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rho sama dengan M per V, sehingga satuannya M itu kilogram, V meter kubik. Satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kita lihat contoh soal massa jenis. Seorang ahli kimia menggunakan massa jenis untuk mengidentifikasi suatu logam. Hitunglah massa jenis logam tersebut jika massanya 178 gram, volumenya 20 ml. Di sini kita buat dulu konsep diketahui dari soal. Massa logam 178 gram, volume 20 ml. Sehingga dapat kita cari massa jenis atau Rho sama dengan M per V. M-nya 178 gram per V 20 ml. Sama dengan 8,9 gram per mililiter atau 8,9 gram per sentimeter kubik. Baiklah, mungkin sampai di sana dulu pertemuan kita mengenai klasifikasi zat. Semoga bermanfaat dan semoga Ananda paham. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.